Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Sapitri dengan NIM 3202402028 dari kelas MIP 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Implementasi Algoritma Support Vector Machine atau SVM untuk klasifikasi penyakit diabetes menggunakan PIMA Indian Diabetes Dataset. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Muhammad Usman, STMKOM, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat isi laporan melalui slide PowerPoint, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi implementasi algoritma menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab. Adapun yang pertama akan saya bahas di sini yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang. Yang pertama masalah. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis akibat gangguan produksi atau fungsi insulin yang dapat menyebabkan komplikasi serius bila tidak ditangani sejak dini. Lalu, didapat solusi, machine learning memungkinkan klasifikasi otomatis berdasarkan data pasien. Algoritma support vector machine atau SVM dipilih karena kemampuannya memisahkan data ke dalam dua kelas secara efektif. Lalu, saya memperoleh dataset ini melalui GitHub dan akan saya implementasikan menggunakan Python pada Google Colab. Nah, yang kedua, deskripsi data. Data bersumber dari GitHub, 768 pasien, 9 atribut, 8 fitur, plus 1 target. Sini saya akan menjelaskan atribut-atribut beserta keterangannya. Yang pertama ada pregnancy atau yaitu jumlah kehamilan. Yang kedua ada glukos, kadar glukosa. Yang ketiga ada blood pressure, tekanan darah. Yang keempat ada skin thickness, ketebalan lipatan kulit. Lalu yang kelima ada insulin, kadar insulin. Yang keenam ada BMI, body mass index. Yang ketujuh ada diabetes pedigree function, yaitu riwayat diabetes keluarga. Yang kedelapan adalah age, yaitu usia. Lalu yang terakhir ada outcome, yaitu keterangannya 0 itu tidak diabetes, lalu 1 itu diabetes. Selanjutnya ada processing dan implementasi SVM. Yang pertama ada pemisahan variabel, lalu ada split data, standarisasi, dan bangun model SVM. Dataset dibagi 80% latih dan 20% uji. Standarisasi menggunakan standar scalar agar seluruh atribut berskala sama sehingga performa SVM optimal. Model SVM menggunakan kernel radial basic function atau RBF, dilatih dengan data latih, lalu digunakan untuk prediksi data uji. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan implementasi algoritma menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab. Langsung saja ke import library. Yang pertama ada pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset. Lalu yang kedua NumPy digunakan untuk proses perhitungan numerik. Lalu matplotlib digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data. Lalu train-test-split digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Lalu ada cross-file score digunakan untuk melakukan validasi silang. Lalu standard scalar digunakan untuk menormalisasi data, SVC digunakan untuk membangun model support vector machine, lalu accuracy score classification report, dan conversion metric digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi, dan ROC curve dan AUC digunakan untuk menghitung ROC curve dan nilai AUC. Files ini digunakan untuk mengunggah dataset ke Google Colab. Lalu ada upload dataset, file upload digunakan untuk mengunggah dataset, read CSF digunakan untuk membaca file CSF, dan head digunakan untuk menampilkan 5 data pertama. Kemudian ada informasi dataset, info menampilkan informasi tipe data, lalu describe menampilkan statistik deskriptif, lalu is null atau sum mengecek data kosong, dan duplicate sum mengecek data duplikat. Lalu selanjutnya visualisasi. Yang pertama membuat grafik distribusi outcome, lalu menampilkan histogram setiap atribut, dan yang terakhir menampilkan heatmap korelasi antar atribut.
Selanjutnya ada pre-processing, yaitu memisahkan fitur dan target. Lalu yang kedua, membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Dan yang terakhir, melakukan normalisasi data. Lanjut untuk ke training SVM. Di sini ada membuat model SVM menggunakan kernel RBF. Lalu melatih model menggunakan data latih, dan yang terakhir melakukan prediksi pada data uji. Lanjut untuk ke evaluasi, di sini ada menghitung nilai akurasi, lalu menampilkan classification report. Yang ketiga, membuat conversion matrix, lalu menghitung probabilitas prediksi, membuat ROC curve, lalu menghitung nilai AUC, dan yang terakhir melakukan five-fold cross validation. Yang terakhir ada prediksi data baru, di mana data baru itu terdapat nomor 2, 140, 80, 30, 130, 32,5, 0,45, dan 40. Digunakan untuk memasukkan data pasien baru yang akan diprediksi. Lalu Scholar Transform baru digunakan untuk melakukan normalisasi data baru menggunakan model standarisasi yang sama dengan data latih. Lalu ada model predik baru digunakan untuk memprediksi apakah pasien termasuk kategori diabetes atau tidak. Lalu yang terakhir, print digunakan untuk menampilkan hasil prediksi dalam bentuk teks. Berdasarkan demonstrasi implementasi algoritma menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab tadi, terdapat hasil evaluasi model. Yang pertama, 75,32% akurasi tingkat ketepatan model mengklasifikasikan data pasien. Lalu 0,792 AUC score kemampuan membedakan pasien diabetes dan tidak diabetes. Lalu 77,0,9% cross validation rata-rata performa konsisten pada 5 volt CP. Conversion matrix yang pertama true negative 83 data benar tidak diabetes. Yang kedua true positif 33 data benar diabetes. Yang ketiga false positif 17 data lalu false negatif 21 data. Adapun classification reportnya kelas 0 sama dengan tidak diabetes, precision 0,80, recall 0,83, F1 score 0,81. Kelas 1 sama dengan diabetes, precision 0,66, recall-nya 0,61, F1 score-nya 0,63. Model lebih baik mengenali pasien tidak diabetes dibandingkan pasien diabetes. Selanjutnya ada ROC curve dan prediksi data baru. Hasil ROC curve, nilai AUC sama dengan 0,7792 menunjukkan kemampuan model yang cukup baik dalam membedakan pasien diabetes dan tidak diabetes. Semakin mendekati 1, semakin baik performa model. Yang kedua, hasil cross validation rata-rata 5-fold, CP sama dengan 77,0,9%, model menunjukkan performa yang konsisten pada berbagai pembagian data. Lalu prediksi data baru, data pasien baru dinormalisasi menggunakan standar scalar, lalu diprediksi model SVM, hasil diabetes atau tidak diabetes. Adapun kesimpulan dan saran, kesimpulannya algoritma SVM berhasil mengklasifikasikan diabetes dengan akurasi 75,32%, AUC-nya 0,792 dan CP rata-rata 77,0,9, performa cukup baik dan stabil. Saran pengembangan, gunakan dataset lebih besar untuk kemampuan klasifikasi lebih baik, lakukan optimasi parameter SVM untuk meningkatkan performa, dan yang terakhir, bandingkan dengan algoritma lain, Bayesian Tree, Random Forest, atau baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.